Oke, hari ini kita mau bahas tentang komplikasi pada saat persalinan nih. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Aida udah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aida sudah menyediakan waktu malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah, Sehat ya, Mbak Win? Alhamdulillah, Dak. Gimana kabar di Surabaya, aman? Alhamdulillah sampai sejauh ini aman terkendali. Saya aja ya, yang lain belum tahu. Ya, stay at home ya, Dak, ya, Masya Allah. Oke, Dak, hari ini Amin. kita mau ngobrolin tentang komplikasi saat persalinan, apa itu komplikasi, terus bagaimana cara, kenapa sih itu big deal kita perlu pahami, dan nanti kita akan juga sedikit bahas tentang bagaimana kita mencegah komplikasi ini pada saat persalinan. Boleh dong Aida kenalan dulu di sini, mungkin teman-teman belum tahu. Silakan Aida. Oke. Bentar ya, sambil set bentar sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal dari saya. Boleh dipanggil Aida aja karena masih muda dan single. Ya. Ini pamer dulu nih. Iya. Oke. Saya sebagai dula, lebih seringnya dulanya di daerah Surabaya dan sekitarnya. Founder dari Neloni Birth Center, tapi basicnya adalah bidan. Ya, Gitu. bidan ya, oke. Nah, aku tuh ngundang Aida karena Aida tuh sering banget ngedulain ya. Ngedulain tuh bukan cuma sekedar mendampingi persalinan. Aku tahu banget sepak terjang Aida tuh kalau ngedula ya benar-benar dari awal itu ditemenin sampai hari H ya, Daya. Udah kayak wedding organizer. Alhamdulillah. Benar. Aku tahu Kita cerita Aida namanya bukan wedding organizer ya Mbak, tapi birth organizer. benar, Masya Allah. Quality jomblo, Ida. Oke, teman-teman yang memang udah punya pertanyaan tentang komplikasi pada saat persalinan ya. Ini bahas tentang persalinan ya, bukan kehamilannya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya pertanyaan, silahkan diketik dulu. Mudah-mudahan bisa kejawab hari ini. Nah, aku tahu Ya, Aida amin. mendampingi persalinan totalitas banget. Sampai aku dengar cerita Aida bahwa Aida tuh nemenin ibu yang mau kontraksi waktu itu di Bali ya, Dak ya. Iya. Biar pembukaan untuk bisa tetap aktif, Aida nemenin ibu ini naik turun gunung 3 kali. Oh enggak. Yang di Bali itu kita ke pantai, tapi jaraknya jauh banget Mbak dari rumahnya. Nah kalau yang di Surabaya itu yang sampai naik gunung, gitu. Ini adalah dula beyond the limit ya, bukan yang dula pada umumnya gitu. Nah, aku pengen tahu nih dari pengalaman Aida. Pastinya kan ada dong dari klien-klien Aida pasti meneliti nih. Bagaimana sih ibu bisa menekan komplikasi? Kenapa teman-teman aku pengen bahas soal komplikasi ini? Di masa pandemi ini kan tidak mudah ya kita akses ke rumah sakit, apalagi ibu hamil itu beresiko, ya kan? Bener banget. Kita pengen membangun awareness tentang kita menjaga ikhtiar, memaksimalkan ikhtiar kita tuh untuk menjaga ibu agar resiko misalnya tetap rendah, supaya nggak perlu sampai repot-repot ke rumah sakit dan berbagai macam prosedur harus dilakukan pada seorang ibu, ya kan? Kalau untuk rantaian resiko dari prosedur itu kita bahas di kelas yang lain, tapi hari ini hanya sedikit kulitnya aja karena waktunya terbatas. Boleh dong Aida sharing? Iya benar. Apa sih sebenarnya komplikasi pada saat Anda? Jadi sebenarnya kehamilan itu namanya hamil itu bukan orang sakit kan ya. Nah, tapi kebanyakan ibu-ibu yang merasakan itu jadi kayak, kok kayaknya aku ada sakit ini ya, ada keluhan ini ya gitu. Yang dikira nggak apa-apa sih, katanya sih wajar gitu. Tapi ternyata, tahu-tahu deket-deket lahiran, jejeng langsung nih. Bu, mohon maaf ya, ini harus dikasih obat supaya ibu tidak kejang. Loh, kenapa nih gitu? Kan banyak nih yang tanya, loh, kok aku nggak dikasih info apa-apa nih? Kok tiba-tiba aja? Kenapa? Kenapa nggak dari hamil? Bersalin gitu ya? Kok tiba-tiba ada masalah muncul saat datangnya, bersalin?
iya, datangnya di akhir-akhir nih Mbak, gitu. Hmm. Nah, ternyata setelah dicari-cari, oh oke, berarti kayaknya nih ada yang nggak bagus nih, nggak nggak dikerjain nih selama hamil gitu. Nah, karena taunya itu datang di akhir-akhir gitu kan, ketemu Aida juga akhir-akhir, eh dianya bandel. Yang katanya, iya Mbak, aku tuh olahraga, aku tuh udah makan bagus gitu. Oh udah Mbak, aku sampai nyari makanan itu yang bersih, yang begini. Ternyata nggak cuman itu ya, yang kita butuh itu nggak cuman itu ternyata Mbak, gitu. Apa tuh, Dak? Apa yang Contoh dibutuhkan? nih, contoh nih. Nah sekarang itu lagi marak-maraknya kafe ya. Ah, Kafe tuh banyak banget di mana-mana. Enak-enak pula kan ya, makanannya tuh wah. Pokoknya nih, ada kafe baru nih di Surabaya yang hits gitu. Yang walaupun rooftopnya pandemi, mantep. tapi bisa Gojek ya. Iya, bener. Bener. Rooftopnya mantep nih buat foto-foto. Aku kan selebgram gitu kan rasanya. Datang nih. Tahu-tahu minumnya cafe latte, ice. Ah, Mantep kan? Wah, ternyata enak nih es cafe latte-nya yang di sini. Besok datang lagi. Seminggu lagi datang lagi gitu. Gitu aja terus. Yang ini katanya makannya bagus, semuanya itu jadi keserep gitu Mbak ternyata. ini Dan itu nggak intinya sadar. apa godaan godaan alih-alih menghibur diri, tapi malah Hmm, bisa memperburuk keadaan gitu ya, bisa memperburuk keadaan tuh yang bener. kelihatannya di kemudian hari ya, Dak ya. Ya, bener, bener. Bener banget gitu. Boleh, Emang sih boleh ya, tolong ya aku, eh, eh, gimana lanjut gimana dulu. Mbak Win? Oh, kalau aku sendiri tuh pecinta kopi, Mbak. Hmm. Sampai biji kopinya jadi keletes-keletes gitu kan ya. Tapi kalau sering-sering juga, yang nggak hamil juga kolesterol gitu kan. Oh, Heeh, oke, baru tahu. gitu. Jadi Um, ada nih tiba-tiba aja, loh kok rasanya kesemutan banget ya setelah cek sendiri, pakai alat sendiri. Wah, Masya Allah ya, ternyata nih kopi ya enak, enak sih ah, emang. Tapi ternyata mengakibatkan saya itu kalau ngedulain berasa kayak ini tuh gede banget gitu, terus kaku banget. Waduh, baru baru usia muda ya kan, belum 40 udah kayak gitu. Wah, ini hati-hati ini kasus bisa ibu jadi hamil, jangan Dak. bener kan? Pada kasus Ya ibu gimana hamil, Mbak? kita ambil satu sampel kopi yang memang Aida baru Iya, bahas. Sampel pada iya, ibu hamil. Resikonya apa sih sebenarnya minum kopi? Ini salah satu aja ya. Ya salah satu kita iya bahas salah soal satu. ikhtiar dari sisi ibu. Ikhtiar dari sisi Ya ibu yang benar. bisa ibu kendalikan yaitu makanannya contohnya kan. Lalu tadi Aida Mm-mm. tentang kopi. Kopi ini bisa kayak Mm-mm. apa ya berdampak. Coba deh Dak, jelasin gimana sih dampaknya pada ibu hamil kalau dia minum tiap hari Oke. misalnya. Ini secara gampangnya ya, tapi kalau kita lebih detail, ntar pada ngebul-ngebul nih Mbak. Soalnya bahasanya susah diingat gitu. Eh, Jadi yang receh dulu aja sebenarnya, gitu. benar. Jadi sebenarnya si kopi ini em, kadar kafein tinggi kan pasti ya. Kopi, coklat gitu kan ya. Kalau teh, Nah, kalau iya, tapi ada kadar, kadar di mana si nutrisi dari si kopi ini tadi bisa menghambat gitu, bisa nyerap semua. Jadi maksudnya kayak gimana? kayak Batas ada apa? arang, ya, Hmm, kayak ada arang gitu ya, ditaruh di tempat yang dia itu eh, banyak banyak makanan gitu, hmm, baunya itu macem-macem, diserap tuh hmm, sama arang itu hmm, gitu, iya, iya. biar baunya hilang. Nah, si Oh, kopi itu sama nih kayak kayak arang. sifatnya kayak Proses gitu kopi ya. itu kan sama. Ya, dia kan menyerap seluruh ya. Nah, ternyata sedangkan nih selama kehamilan itu perubahan fisiologinya ibu hamil tuh kan sangat besar ya. Nggak cuma badannya yang kelihatan lebih gede aja, tapi keseluruhan nih mulai dari darahnya, Hmm, ototnya ya kan, terus sel-sel terkecil dari otak bayi aja itu berkembang gitu dari hari demi hari. Nggak ada keskip apapun gitu Mbak ya. Sejam keskip nggak bisa gitu. Jadi kita
benar-benar harus makan itu yang bagus terus, bukan berarti oh ya udah deh nggak apa-apa sekali-kali terlena aku gitu. Nah itu nggak bisa yang kayak gitu. Nah ternyata contoh dari satu ibu hamil itu aja, dari kesekian ibu hamil yang merasakan komplikasi, eh dia makanan bagus mbak, bagus banget, sayur, ikan segala macam ya, padahal itu udah dibenerin tuh. Jadi kalau di kelas ya, kalau Aida nemenin itu semua itu diatur, Hmm. gimana Bu makannya udah bener belum gitu. Kalau belum bener kita cek lagi nih protein yang udah diambil, yang udah dikelola, udah dapat seberapa banyak gitu. Perasaan nggak apa-apa nih, dari nutrisi nggak apa-apa. Oh, ternyata di akhir-akhir baru nih Ibu cerita. Iya Mbak, 1 bulan ini tuh rasanya kepengen kopi banget kan. Aku udah nahan-nahan nih Mbak ya. Udah nahan 7 bulan Mbak, dari hamil awal nih sampai aku udah menjelang lahiran tuh aku nahan gitu. Gak apa-apa deh, ini kan akhir-akhir. Katanya kan kalau ngidam tuh paling nggak sekali diiyain gitu kan. Katanya gitu. Kan dia ngikutin ngidam ya bahasanya ya. Ya udah deh. Ternyata terusan kata dia, sebulan nih Mbak. Wah, kopi tuh enak banget Mbak. Aku nggak bisa nyegah gitu. Ya udah deh, konsumsi terus. Dicek nih ternyata, loh, bentar. Masih exercise kan aku gitu. Iya kok exercise gitu. Sehari tiap hari Mbak pagi. Tapi aku tuh Mbak ya habis exercise hilang nih, bengkak-bengkaknya hilang. Nah, Oh, jadi ada siang-siang, gejala yang muncul ya? iya Ada ada tanda gejala yang muncul. muncul. Oke. Benar. Katanya gini, oh aku Mbak munculnya itu kalau siang sampai malam gitu. Paginya udah enggak. Halo Nan. Ada ya. Nah, jangan gangguin dulu ya. Ntar kita sambung nih. Oke. Kita Nah, ngobrolin itu ternyata ya. si bengkak-bengkaknya ini muncul ketika setelah di atas jam 10. Jadi dia Oh, udah oke. exercise, Terus ya. exercise itu udah ada jamnya gitu karena dia itu kerja full time gitu loh Mbak bahasanya. Sampai seterusnya sampai malam. Nah, terus aku bilang, coba deh Mbak, rendem sama garam gitu. Pakai sea salt atau pakai apa namanya, magnesium. Jadi ada garam yang isinya magnesium kan, kandungannya magnesium. Nah, direndam nih, kempes, kempes, pagi Hmm. kempes, udah exercise, selesai exercise, dia kerja, 2 jam kemudian bengkak lagi. Oke. Iya, dan Jadi gitu terus, jadi ini terus, bukan terus, bengkak terus gitu. biasa ya, karena dia berulang gitu. Iya, Hmm. benar berulang gitu, nggak cuma sekali. Nah, apa ya? Terus aku bingung dong. Bentar ya Mbak, makan benar, exercise udah. eh Apa ya kira-kira? Sampai nyari-nyari nih. Nah, terakhir sebulan sebelum lahiran, kita itu bareng-bareng ke dokter nih. Terus Hmm. tiba-tiba dokter gini, kita cek urin ya gitu, cek urin ya. Iya dok, kok kayaknya ini bengkaknya nggak selesai-selesai, aku bilang gitu. Bu, ya nggak apa-apa, kata kata si ibu hamilnya gitu. Ya udah dicek nih. Setelah dicek ketahuan ada positif 1. Apa tuh, Dak? Nah, Protein. urinnya protein urinnya itu positifnya 1. Ini masih 1 nih Mbak, nggak ada gejala apapun, cuman bengkak. Di Hmm. tensi normal nih gitu. Hmm. Terus habis itu cek lagi nih, darah. Hmm. Bu, bentar ya, kita mau ambil sampel darah sekalian sebelum lahiran, kata dokternya gitu. Kaget dokternya nih Mbak, karena eh, cek itu cuman waktunya 2 jam kan, jadi kita nunggu gitu, daripada kita bolak-balik nunggu nih 2 jam. HB-nya 8. Hmm. Kesel banget kan Mbak, maksudnya nih kalau dari pihak saya Udah nih ya, ikhtiar ya gitu ya. makanya gitu. Ini kenapa ya? Ini aku yang salah atau gimana gitu? Dapet ternyata. Mbak, bentar deh. Yuk kita cerita-cerita dulu aku gitu. Aku korek-korek nih. Dapat jawabannya dapat. Oh, oke. Baik, ternyata ini masalahnya adalah ini gitu.
Masa Oke. sih Mbak? Mau minum kopi kan cuman satu ini aja Mbak. Itu cuman satu Mbak, satu. Nggak nambah aku tuh katanya gitu. Terus aku tuh makan sayur lagi Mbak. Aku lagi, ya gimana ya? Yang ngatur itu bukan aku gitu kan. Itu Iya. yang ngatur tubuhnya sendiri kayak gitu. Oke, udah deh. Kita bener-bener skip gitu kan. Jadi sebulan, bener-bener sebulan menjelang kelahiran tuh nggak minum sama sekali tuh Mbak. Tapi nggak bisa. Dokter udah ngasih aspirin gitu. Ada Untuk obat untuk pengenceran darah supaya dia tidak menjadi penghambat dan menggumpal. Jadi oke. bahasanya tuh dia kayak ngancurin gitu loh, Mbak. Kayak Oke. kayak fixal, kayak Ah, fixal disiram ke got gitu, ke parit oke. supaya kotoran-kotorannya itu hancur dan dia bisa jalan ketika ada air yang mengalir gitu bahasanya. Dapat nih. Oke, Mbak. Udah ya fix ya, ini namanya preeklamsi. Aku bilang gitu. Nggak Wah, percaya nih Mbak. Nggak mungkin Mbak, masa sih aku udah olahraga, udah benerin. Katanya kalau udah olahraga, udah benerin, udah nih bagus gitu. Ya gimana ya, ya udah deh kita tunggu aja. Ntar lahiran ya, semoga baik-baik aja. Aku udah bilang gitu. Amin Mbak, temenin nih lahiran. Oke, em, Mbak, kayaknya aku kok kesemutan ya gitu. Bilangnya gitu. itu tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan ya. Tanda lain. Bener, tanda lain. Oke, udah selesai. Oke, oke deh, ayo kita acupressure, kita relaksasi dulu supaya eh, badan tuh nyaman. Udah nggak Hmm. usah exercise dulu. Kita tunggu pembukaan dengan nyaman, istirahat aja supaya tidak berkelanjutan gitu. Oh oke Mbak, ya ya udah deh nggak apa-apa, aku istirahat nih sehari. Jadi aku nemenin nih Mbak di rumahnya dulu, belum ke rumah sakit. Aduh. Terus tiba-tiba sesak gitu. Oke. Aku gini, Mbak, aku ada oil nih. Ah, ah, Oilnya menyarankan supaya napasnya Mbak itu lebih lega. Aku bilang gitu. ah, ah. Makasih nih. Gitu beberapa. Udah Mbak, enakan gitu. Nambah nih. Bagian kontraksinya rasanya udah nambah. Nggak, Nah, sebentar. si ibu bilang, Kenapa ya, ya bisa jadi sesak? Reaksi sesak itu muncul karena apa? em, ternyata itu namanya shock hipovolemik, Mbak, gitu. Dalam bahasa medis itu shock hipovolemik yang terjadi karena ada hambatan itu tadi, gitu. Dan itu salah satu gejala aja. Bisa jadi langsung kejang meninggal, bisa jadi tanpa sesak sama sekali, tanpa ada nyeri ulu hati, tapi langsung kayak gitu. Ya udah nih, aku perasaan nggak enak, Mbak, gitu kan. Ayo deh, aku ada nih, ada garam, dikasih sedikit gula aren, aku bilang itu nggak boleh gula gula biasa ya, gula aren, kasih air hangat, makan kurma, konsumsi nih Mbak. Terus habis itu udah lumayan, udah Mbak sini tuh Mbak begah lagi, udah nggak panas kata dia gitu. Ya udah, mau berangkat, ayo berangkat nih kita bertiga. Itu waktu pandemi Mbak, Masya Allah. waktu pandemi, iya udah pakai masker kan, nggak nyaman, sesek pula gitu kan. Nyampe rumah sakit, cek lagi urinnya. Loh, Bu, ini kapan ngeceknya gitu? Udah pernah ngecek? Udah katanya gitu. Ini kapan terakhir ngeceknya? Baru seminggu kemarin katanya dia gitu kan. Loh, kok Bu ini +3? Kaget. Aduh, pusing langsung aku Mbak. Ini tuh Ah, rasanya yang berasa dia itu kesemutannya di tangan ah, sama kaki, aku kesemutan di kepala nih Mbak rasanya. Karena ngerasain itu gitu. Bentar deh. Oke, ini +3 nih bahaya nih ya. Kalau kalau di medis tuh bahaya kan ya. Oke, oke, aku tenang dulu. Nih aku sampai menenangkan diri dulu. Terus habis itu, Mbak, ya udah. Ini kan kita udah belajar ya bahwa keadaan seperti ini biasanya dokter akan memberikan apa gitu kan. Selanjutnya dokter udah langsung gini, oke, langsung ya, ini udah Bu, udah dikasih tahu kan ya, Mbak Dolanya udah ngasih dulu kan ya, katanya si bidannya gitu kan. Oh iya Mbak, oh, mau disuntik ya gitu.
Udah deh disuntik kan, habis itu suntik untuk anti kejang. Jadi Oke. supaya dia itu tidak berkelanjutan. Itu. Nah, ternyata nyampe pembukaan 10. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. itu. Iya, setelah kepala kesemutan ya Mbak ya. Ini alhamdulillah banget Yang rasanya. semutan Aida kan? Iya, yang kesemutan aku nih Mbak. Sampai buka 10 itu kan. Ya udah, buka 10 nih. Ini waktunya udah ngerasa kayak ngeden-ngeden, kontraksi hilang Mbak. Full hilang selama 1 jam Oke. gitu. Wah, ini udah nih aku gitu. Panas nggak? Ayo, yang dirasain apa? Bilang ya, jangan diem ya, aku bilang gitu. Iya mbak, ini nggak enak, ini nggak enak. Oke, aku nyamanin dulu, mau dipijat, mau diginiin, udah nih, aku kasih pilihan-pilihan gitu kan. Iya, udah, yang ini aja, yang ini aja. Dia udah milih. Selanjutnya, karena pembukaan itu udah oke, ya, tapi ternyata bayi itu masih engage-nya itu cuma 50%. Oke. Masuk ke panggul Jadi dia 50% itu, gitu ya. ya, nggak nyampe mentok kan ya bahasanya. Nah, mau mau segimanapun karena dia mengalami preeklamsi sehingga dia tidak diperbolehkan terlalu banyak gerak gitu kan, udah diinfus pakai suntikan itu tadi, dia tidak diperbolehkan ngapa-ngapain gitu di dalam sana. Akhirnya ya udah, kita posisi yang masih bisa dilakukan tapi di atas tempat tidur. Bayi nggak turun-turun sampai 2 jam gitu. Ini udah ditunggu nih sama dokternya. Dokternya baik banget Mbak gitu. Masya Allah ya, yang kita nyari itu susah banget. Dapat udah buka segitu, ada tanda-tanda em, apa namanya, pipisnya warnanya merah Oke. gitu. Hmm. Ini adalah satu tanda di mana em, peringatan bahwa si rahim itu bisa robek kapanpun. Oke. Entah itu beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, dan kita nggak tahu gitu. Hmm. Padahal kita tanpa obat-obatan sama sekali, karena itu tadi. Masya Allah, ini komplikasi banyak banget ya rasa. Ini kesemutan tuh sampai semua badan rasanya Mbak. Duh, pegel banget ya aku ya, gitu rasanya tuh gitu. Oh, Bismillah ya Allah, semoga nggak apa-apa. Sampai akhirnya kita dikasih pilihan terakhir, Ibu, kalau ini dilanjutkan terus, em, kita nggak tahu Bu, yang akan selamat yang mana, bahasa dokternya gitu. Ibu, kita kan berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Jadi kalau dari saya sendiri, pilihannya terakhir adalah sesar gitu dia gitu. Dan mengiyakan gitu. Terus tanya nih ke dokternya, dokter saya mau Mbak Aida masuk ke tempat tempat operasi ya, kata dia gitu, kamar operasi ya. Oke, gitu. Nyampe sana itu ya Allah, perdarahan. Ini itu. Jadi berasa tuh Mbak, aduh aku tuh ya, ini udah pandemi kayak gini ya, rasanya tuh asupan asupan kurma dan energi itu habis semua Mbak di dalam kamar operasi gitu. Karena saya sebagai pendamping itu kayak dapet ini loh, hantaman banyak banget gitu loh Mbak, bertubi-tubi dan gak selesai-selesai sampai akhir. Dia ada di rumah sakit sampai 4 hari baru bisa pulang, dan menyamankannya setelah operasi itu masih ada namanya post eklamsi, post preeklamsi itu udah langsung Perlu dipantau ya. lompat. Gimana Mbak? Dan itu masih perlu dipantau pasca persalinan ya. Ya, ya. Jadi aku tuh kayak nemenin dia itu nggak bisa lepas gitu. Aku teleponin. Terus kalau misalkan ini lagi di rumah ya, terus kalau lagi di tempat itu sampai aku video call, gimana keadaannya? Lihat mukanya gimana? Sampai aku gitu. Nyusunya gimana? Jadi pantau terus. Dan itu berat ya. Untuk saya sendiri, yang saya sudah berkali-kali ketemu kayak gitu, saya aja merasa itu berat. Apalagi pendamping, apalagi suami Hmm. atau keluarga yang ada di rumah gitu Mbak.
Yang itu kadang-kadang pasti mereka no ketakutan. clue ya, mesti ngapain Iya, untuk iya, menghadapi kegawat daruratan ini kan ya. benar. Dan eh, yang nemenin kayak gitu, kalau misalkan si ibu banyak nih ngerasain yang kayak gitu, semuanya, Hmm. wah, harus berapa orang, harus berapa ribu orang yang bisa nemenin dalam waktu yang panjang itu gitu kan. Kan nggak mungkin banget gitu Mbak. Jadi paling tidak ya harusnya tuh ibu-ibu aware lah Ya, gitu. Ya nggak apa-apa sih mau makan oke ini gitu. cuma Tapi tahu satu batas. contoh dari satu kasus ya, Dak ya. Kita nggak bisa bilang mutlak bahwa semua orang bereaksi terhadap tubuhnya bereaksi terhadap kopi atau kafein Ya, dengan demikian. Tapi benar. alangkah baiknya kok kita berikhtiar untuk mencegah komplikasi karena porsi kita Benar. sebagai manusia itu cuma di situ. Ya kan hasil itu Mhm, mutlak dari benar. sama Allah. Nah, Benar. penting banget buat ibu tuh mengenali apa ya, Dak ya, kayak gejala-gejala yang muncul kayak dan itu berulang. Mhm, Apalagi kalau berulang itu mungkin perlu perhatian. Karena kalau aku dengar benar. ceritanya Aida, sepanjang kehamilan tuh nggak kelihatan ya ada gejala Iya, yang big deal kan. Padahal sehat walafiat Mbak. nah setiap bulan Sama pasti cek sekali. nih. Iya, dan Ah, aku tuh tiap bulan datang ke rumahnya gitu. Nggak cuman ngisi kelas aja ya, aku tuh sampai mantau gimana. Oh ya, oke Mbak, sehat gitu. Sampai jalan-jalan bareng ke mall gitu kan. Itu nggak kelihatan sama sekali dan nggak ada bengkak sama sekali. Dia masih muda, anak pertama. ah, Karena aku nggak, eh, kalau ini ya, kalau di medis itu preeklamsi itu akan datang, bisa apa ya, bisa reaksi ya. maksudnya itu angkanya tinggi, angka Ah, tinggi ketika si ibunya itu hamil muda, hamilnya mm, di usia muda gitu kan, mm, atau hamil di usia tua. Nah, mm. tua itu di atas 30 tahun sekarang udah dibilang tua ya Mbak ya. Oh gitu ya, Tapi oke. kalau di medis ya, kalau di medis zaman dulu itu 2009 masih 35 tahun. Hmm, Nah, itu rata-rata dari medis ya. ya dia masih 25 tahun Mbak. Oke. Dan dia merasakan itu gitu. Kalau dilihat, ada nggak riwayat dari keluarga biasanya gitu kan ya, karena dia berhubungan preeklamsi itu berhubungan dengan hipertensi kan, itu aja sampai kita cari-cari nih sampai ke buyut-buyutnya nggak ada yang dia pernah kolesterol dan lain-lain gitu, Ini nggak ada. artinya penting ya, Dak, kita sebagai perempuan itu mengetahui riwayat kesehatan keluarga juga ya, supaya Benar. ketika kita paham nih Heeh. riwayat keturunan kita, jadi kita tuh bisa konsultasi ke obgyn nggak cuman dok butuh vitamin gitu, tapi Ya, inilah kondisi Anda dok aku sekarang. ngintip bayi gitu kan. Nah, Dok, aku mau ngintip bayiku di perut tuh ngapain aja gitu. ya itu harus lebih dari itu. Misalnya kita konsultasi harus lebih Ya. dari itu. Kita paham riwayat. Ini kalau aku ngambil benang merah dari Aida nih. Kita paham riwayat Hmm. kita. Jadi kita tahu apa yang perlu disiapin dan Hmm. kemana cari bantuan supaya resiko itu ditekan ya. Tadi kita bahas soal menekan resiko di masa pandemi supaya kita tuh nggak terpapar banyak sekali eh, Bener, kesulitan yang seperti salah satu contoh yang Aida sebutin itu. bener banget. Apalagi pandemi gini kan, Mbak. Dia Hmm. aja masih bisa olahraga ya. Hmm. Nah, kalau udah yang bahasanya PSBB, Hmm. bener-bener gak boleh keluar rumah, gimana gitu kan. Semakin banyak dong preeklamsi di Indonesia, Tapi jangan gitu. jadikan Nggak, PSBB sebagai batasan. Di rumah pasti kita juga bisa makanya. olahraga ya. Benar. Nah, pemahamannya ibu-ibu itu kan, oh iya aku tuh harus jalan-jalan pagi keluar rumah. Bukan kayak gitu. Gitu. Yang penting tuh sebenarnya bukan cuma jalan kaki, tapi exercise secara keseluruhan gitu, Mbak. Aktif ya. Si ibu ini aktif Aktif. nggak cuma secara tubuh. Jadi Ya. olahraga tuh bukan bukan kayak sehari sekali kayak obat gitu ya. Sepanjang Iya hari itu benar. aktif gitu kan. Benar, Aku benar. selalu Benar, selalu benar. berkaca kepada orang-orang zaman dulu di mana mereka tuh Oh, mm, nimba sumur, ke sawah, ya. baju hand wash, nyapu ngepel, Heeh. nyiapin makanan pagi siang sore untuk anaknya mungkin 11 dua Benar, belas gitu kan. Mereka tuh aktif benar. Nggak banget. mager, Mbak. Iya, Nggak mager ya, Mbak. mager tuh penyakit mematikan juga ya. Benar. Kayak Benar banget, Mbak. Murah meriah resiko. tapi mematikan ya, Mbak.
Iya, rantaian resikonya bisa mematikan juga kayaknya dah. Iya, benar-benar. Oke, ini kita ada Gitu. pertanyaan tadi sih, Dak. Sebelum Yuk, pengen yuk. lanjut lagi, nah, tentang mencegah Ya, infeksi dari sambil ketuban. dilihat kali ya. Kenapa, Dak? Sambil dilihat kali ya. Ya, ini aku tanya nih ya. Mencegah infeksi dari ketuban rembes bagaimana caranya? Nah, ini Aida menjawab sebagai Oke. bidan mungkin ya. Karena Sebagai pakar bidan itu ya, dua, bukan dua sebagai dan doula ya. bidan. Bidan dulu nih coba Oke, kalau misalkan sebagai ini bidan. karena medis. Jadi pertanyaannya coba diulang. Bagaimana mencegah infeksi dari ketuban rembes? Kalau jadi maksudnya mungkin ketubannya udah rembes, gimana supaya nggak jadi terjadi Oke. infeksi gitu. Oke. Eh, kita bahasnya dari infeksinya aja ya, bukan gimana caranya supaya ketubannya nggak rembes gitu ya. Iya ya dari infeksinya. Oke, dari infeksinya. Nah, kalau infeksi berarti infeksi itu kan datang ketika ada sesuatu yang masuk dari luar, masuk ke dalam. Ya, berarti apapun yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Hmm. Di jalan lahir itu, apapun itu. Termasuk apa nih Mbak? Cek Mungkin dalam. Mbak Winnie udah paham cek dalam Hmm. gitu. Makanya kalau di dalam kebidanan ya Mbak ya, untuk ketuban yang udah pecah itu tidak boleh sering-sering diperiksa dalam. Jadi paling dekat waktunya adalah 6 sampai 8 jam Sekali sekali. dalam kurun waktu Atau itu. ya, atau ya nggak diperiksa gitu, atau ya nggak diperiksa. Jadi ketika itu udah diperiksa bolak-balik, ada anak praktek nih, Bu permisi ya Bu, saya mau ngecek nih Bu, iya Bu ini diizinkan ya soalnya biar belajar, mateng rasanya nih Mbak, belajar gitu, Hmm. wah coba dia dicek, oh kayaknya sih Bu ya, kayaknya ya, ini tuh kayaknya masih 3 gitu, satu lagi datang, Bu permisi ya, ini adik bidannya ini yang udah mau lulus Bu, mau ngecek gitu. Masuk lagi, jelek. Dalam satu waktu nih Mbak ya, jelek. Loh, enggak. Bu, ini 5 kok Bu, bukan 3. Loh, jadi yang mana nih? Nah, makanya kalau zaman jadi bidan tuh ya Mbak ya, bener-bener kita itu tidak diperbolehkan pada saat eh, ketuban udah pecah, tidak tidak sering-sering untuk memasukkan jari untuk mengecek kayak gitu. Nah, dan ternyata Mbak, pembukaan itu sebenarnya bisa dicek tanpa VT. Oke, gimana tuh? Jadi Tadi kan dari ada medis ya. medis. Iya, ada medis yang lain, namanya itu blue line. Hmm? Jadi kalau kalau di dalam kedaruratan umum ada namanya kode blue. Hmm? Tandanya itu dia gawat darurat dan harus segera ditolong karena bisa jadi langsung meninggal. Nah, kalau blue line itu ada di sekitar panggul bawah bagian belakang. Hmm. Nah, ada garis biru keunguan gitu, Mbak. Oke, iya ya, aku udah. Jadi kalau Jadi kalau nggak medis, garis bokong. ya garis bokong, oke, garis bokong ya di belakang nih kan. Belakang Jadi ya. bukan di atas. Ya, Oke. Yang yang bagian dalam dalam gitu. yang benar-benar ketutup, mohon maaf ya, Benar. benar-benar ketutup sama dua Hmm. bokong ya di tengah-tengahnya gitu kan. Ya, benar. Nah, kalau di Amerika itu bilangnya blue line, kalau di UK bilangnya purple line. Hmm. Jadi ada beda ini. Nah, ketika ada warna garis itu bergerak gitu ya, Mbak, Hmm. maka pembukaan itu juga bergerak. Oke. Ini dari Makanya, medis ya. Ibu-ibu nggak bisa ngecek sendiri nggak ini. mungkin gitu nggak bisa No, no, ya. no, nggak bisa, nggak bisa. Ibu nggak bisa noleh Nggak gini. bisa. Ini serem banget ya kalau bisa noleh sampai belakang Iya. gitu kan. Harus emang harus ada yang ngecek. Nah, kalau di luar negeri memang bener-bener dia itu kalau nggak gawat banget, dia tidak diserahkan sama objin. Hmm. Dan Hmm. objin menolak. Jadi bukan cuman bidannya yang menyerahkan, tapi objinnya itu menolak. No, aku nggak mau. Sebentar.
Tadi Itu tentang si bukan orang sakit. blue line ini korelasinya sama kegawat daruratan apa enggak? Nah, ketika eh, garis itu bergerak kan ya, berarti ada apa Kuat. namanya? Ada progres. Ah, Nah, kalau di luar negeri tanpa dicek, melihat itu aja ketika ketika ketubannya udah pecah, ya udah ngelihat itu aja gitu, udah nggak perlu ketahuan ngecek dalam. pembukaannya gitu. Ya, Oke. dan minim infeksi gitu, dan Hmm. minim. Nah, Mencegah itu itu. mungkin bisa jadi apa namanya ya? Bisa jadi referensi baru gitu ya untuk Tapi kita sulit bikin ya kalau bidan. request, dok dok nanti liatin blue line saya aja. Itu belum ya di Indonesia belum bisa bu ibu. Iya, ntar dokternya apa sih bu blue line? Nggak paham Tapi deh yang bu. mencegah infeksi adalah jangan sering-sering cek dalam. Jangan sering-sering, bener. Jadi sebenarnya nggak dicek pun, ketika itu nggak bener-bener gawat, itu nggak perlu dicek kayak gitu sih, Oke. gitu. Itu untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi ya Ah, Mbak ya. ini ada lagi pertanyaan berikutnya, Hmm. olahraga untuk bumil yang kerja minimal seminggu Oke. berapa kali? Oke. Ini pertanyaan yang umum banget. Olahraganya harus ditakar Iya. gitu. Gimana, Dak? Eh, sebenarnya tuh nggak ada takaran sih Mbak ya. Selagi ibunya aktif, aktif itu berarti kerja tidak monoton Hmm. gitu. Nggak duduk Nah di satu kalau tempat. iya benar. Nah, ada yang bilang gini, Mbak, aku kerja banget, Mbak. Dari pagi sampai malam, Mbak, aku aktif banget. Gitu. Ini jarinya yang aktif, ternyata bukan badannya. Aduh, pusing deh aku. Jadi dia bilang, kenapa ya aku masih ini, Mbak, ya masih bengkak, masih kesemutan, masih pegel-pegel punggungku. Lah iya, ibu duduk aja gitu. Ibu tidak bergerak. Coba deh, meskipun ibu di depan komputer, di depan laptop gitu kan atau di HP ya paling enggak ya gerak deh ke kanan ke kiri gitu kan maju mundur kayak gitu. Nah, yang pemahamannya si ibu-ibu bekerja aktif itu yang seperti itu Mbak gitu. Nah, Oke. kalau bekerja aktif yang sebenarnya itu adalah yang dia bener-bener pindah-pindah gitu kan, dia Nyapu, pindah-pindah. ngepel, nyuci Iya, baju, cuci benar. piring. Nah, kalau misalkan dia benar-benar bekerja di luar rumah, dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan ada asistennya kayak gitu, ya tambahin. Berarti harus ditambahin exercise-nya, jangan mager gitu. Jangan cuman fokus sama kerjaan doang. Karena tidak ada nggak ada repeat ya, Mbak ya. Di dalam kehamilan, di dalam kehidupan dia bukan cuman kehamilan, tidak ada pengulangan. Golden age aja, Mbak, kehilangan 1 menit Satu itu ya. udah hilang. Oke. Bener. Gitu. Jadi mungkin maksudnya gini nih, karena aku juga sering mendapati pertanyaan tentang olahraga tuh seminggu tuh berapa kali ya? Kita nggak bahas Mm-mm. olahraga dalam arti olahraga yang seperti di TV gitu kan, Zumba, Iya, yoga gitu. iya. Itu mungkin Mm-mm. additional activity, tapi secara Bener. keseluruhan nih ibu hamil tuh perlu stay Mm. aktif. Karena tadi Aida bilang ibu hamil tuh Iya. bukan orang sakit. Ya, jadi kita aktif aja Mm-mm. kayak biasa, beli sayur. Kalau Bener, bener, hamil bener. beli sayur. Bener, Karena bener. ada yang enggak juga. Jangan Sorry, cuman Bu. setengah tubuh ke atas yang aktif, tapi setengah tubuh ke Mhm. bawahnya enggak. Semuanya perlu aktif. Jadi Iya, jangan berpatokan benar. bahwa olahraga itu seminggu berapa kali. Jangan. Setiap hari. Oh, Bukan sholat iya. olahraga Jadi ya. maksudnya gini nih Mbak, bukan berarti kita itu harus prenatal exercise atau yoga atau berenang setiap hari, nggak harus gitu. Tapi bergeraknya nih yang harus setiap hari, kayak gitu. Sholat juga Karena olahraga kalau ya, Bu, ya. misalkan, Sholat iya aja termasuk bener. olahraga. Terus kalau misalkan kita melakukan itu dengan nafas yang optimal tuh udah komplit. Iya. Kalau kalau ini ya orang Muslim ya Mbak ya, kaum Hmm. Muslimin berarti dia melakukan sholat kan. Hmm. Salah satu olahraga terbaik adalah sholat, tapi dengan posisi yang benar. Hmm. Tapi kalau misalkan, bagus sholat Mbak, tapi kok aku masih dibilang kurang gerak ya gitu. Ibu maaf nih Bu, coba dikasih tahu sholatnya posisinya gimana, kayak gitu kan. Dia bilang bagus sholat Mbak.
aku sambil duduk di kursi. Nah, itu. eh aku gini, gimana ya? Aku mau jawabnya susah nih gitu. Bu, maksudnya sholat kan bener-bener nih dari atas nih, takbir gitu kan. Terus habis itu ruku gitu. Habis itu sampai sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam bener posisinya. Bukan dihitung kalau posisi duduk kayak gitu. Kalau duduk ya kurang, Bu. Bergeraknya tidak secara eh, aktif ya, Mbak ya, bahasanya gitu. Nggak seluruh tubuh yang bekerja ya. Bener, bener. Oke, semoga cukup jelas. Ini tadi ada pertanyaan lagi. Usia 35 week, waktu CTG udah kontraksi 35 week nih ya. Hmm. Jadi nggak boleh main gimbal, bolehnya cuma jalan. Kalau kayak gini Hmm. nanti cara menurunkan kepala bayi agar kemambun gimana ya, Bu? Enggak kali ya, Aida. Jadi gini, kalau misalkan CTG itu kan tidak seterusnya ya, 10 sampai 20 menitan. Sebenarnya Mbak, untuk CTG itu tidak diharuskan untuk stay. Hmm. Posisi tiduran, nggak Itu kalau harus. di luar negeri ya. Iya, nggak, bener. Nah, entah kenapa di Indonesia itu pemahamannya pasang CTG itu harus di posisi itu. Nah, ternyata saya memahami Mbak, oh dia tidak menginginkan ada pergerakan apa ya, nggak ada pergerakan ini loh. Kalau misalkan nih ya kita bergerak gini nih, bayinya bergerak, nah jantungnya juga bergerak posisinya, sehingga kadang itu kedengarannya dan grafiknya itu akan hilang, Hmm. kayak gitu. Ternyata nih Mbak, usut punya usut dari segala macam ibu hamil yang ditemenin. Oh, jadi ibu-ibu yang melakukan CTG dan itu bergerak-gerak posisi bayinya, dia berpindah-pindah. Jadi kalau Aida nemenin, Aida bilang, Mbak, saat NST si mbaknya pengen jalan, si Nah, mbaknya pengen berdiri, nah. pengen main jimbol gitu. Dia bilang gitu kan. Aku sampai ini, oh iya Mbak, nggak apa-apa, nanti dijaga ya gitu. Si bidannya bilang gitu, dokter IGD-nya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nah, saat ibu hamil yang ternyata otot rahimnya tidak kuat, nggak kuat nyangga, pada Hmm. saat kontraksi ataupun antara kontraksi, jadi jeda kontraksi, dia akan bergerak dan eh ini apa namanya, yang mendengarkan, jadi alat yang mendengarkan itu bisa kehilangan kontak gitu Mbak, sinyalnya hilang. Kehilangan sinyal ya. Ya Oke. gitu. Nah, tapi ibu-ibu yang rahimnya kuat, nggak ada masalah apapun. Jadi Permasalahannya itu si penting. rahim kuat nggak kuat itu nggak bisa dicek di hari H ya. Ya, Artinya rata-rata ya itu ibu Mbak, harus tapi diam. penguatan otot rahim, kayak Hmm. gitu. Dan itu banyak di skip sih ya Mbak ya. Ya, ya. Ibu-ibu itu banyak skip banget. Oh ya Mbak, pokoknya aku olahraga, olahraga kok Mbak. Ternyata tidak ada penguatan otot rahimnya. Hmm. Gitu. Kan sayang banget ya. Iya, Jadi iya. kehilangan momen. Betul, betul. Oke, ini berarti penguatan otot rahim ini nggak bisa dibahas lebih detail di IG Live ya. Itu harus kayak Bener, kelas banyak banget ya. penjelasan secara detail. Mungkin next time kita Bener. topik khusus ini. Heeh. Insya Allah Mbak. Siap. Bahwa ini ada satu pertanyaan, Mm-mm. ada beberapa sih Mm. kayaknya. Kalau mencegah ketuban pecah itu sendiri gimana? Ketuban pecah dini atau ketuban pecah apa nih? Ketuban pecah dini kali yang dicegah ya. Kalau ketuban pecah Ya, belakangan kan emang bahasanya udah KPD ada. ya Mbak ya. Hmm. Ya, ya, gimana? Bahasanya KPD gitu. Hmm. Nah, kalau KPD itu sebenarnya ya untuk proses regenerasi ya. Proses regenerasi aja deh kita bilangnya. Hmm. Proses regenerasi sel-sel keseluruhan termasuk dari selaput ketuban aja yang kecil tipis banget, itu dia akan berpengaruh terhadap satu adalah nutrisi. Hmm. Nutrisinya apa aja? Keseluruhan dong. Nggak cuma satu aja diambil gitu. Harus Ya jangan variasi tiba-tiba. ya, karena nutrisi nggak bisa Iya, berdiri sendiri. benar. Jadi semua itu memang mendukung ya Mbak ya.
Oh, Mbak ada yang bilang cuman protein aja. Enggak. Kalau protein aja, oh ya Mbak, aku nggak bisa makan ikan, nggak bisa makan daging. Aku bisa ini cuma makan sayur, tapi kayak sayur-sayur sop gitu Mbak. Kalau yang hijau-hijau nggak bisa, misal gitu nih. Gimana ya Mbak, bisa proteinnya dapat banyak? Oh, aku akalin deh Mbak, aku minum kapsul yang isinya itu vegetable blend gitu bahasanya. Ada campuran sayur-sayuran yang bisa meningkatkan protein tinggi. Ternyata nggak bisa. Oke, karena cara kerjanya Yang mungkin beda. Iya, bener. Kandungannya beda, Mbak ya. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya itu protein utuh, Mbak, bukan yang udah diolah. Nah, Real kalau food sudah ya. dalam kartu, ya bahasanya tuh fresh food, ya kan? Hmm. Ya makanan yang benar-benar langsung dimasak, Hmm. gitu. Bukan diangetin terus atau bukan dalam eh, susu, ya. Hmm. Bukan Ya, dalam ya. susu yang terlalu banyak olahan, terus bukan dalam bentuk suplemen, tapi yang utuh gitu. Karena yang Misal namanya kayak minyak, suplemen itu adalah tambahan ya, pendukung, bukan bener. main Iya, food. misal kayak minyak ya Mbak ya, ya minyak utuh gitu, bukan yang terlalu banyak proses. Wah, aku makan minyak kok Mbak setiap hari karena telur aku digoreng. Mohon maaf lahir dan batin ya, itu tidak termasuk untuk regenerasi kulit gitu. Bahasanya kayak gitu. Oke, ini another topic of nutrisi ya, yang memang perlu Iya, dibahas, dikupasnya cukup dalam lebih dan bisa detail. dibahas di IG Live. Eh, Benar. emang sangat disarankan nggak sih, ibu hamil tuh nggak cuma nanti objin, karena Mm-mm. ini namanya spesialisasi nutrisi atau nutrisionis yang Iya, bisa iya. mengecek ini kita kekurangan apa sih dan bagaimana cara menyeimbangkan makanan kita, menyusun makanan kita agar bisa memenuhi kebutuhan si ibu hamil. Ibu hamil sama perempuan biasa tuh beda ya gizi nutrisinya, nah kita harus Iya. benar-benar paham. Heeh. Nah, tapi ada bedanya nih Mbak, ada namanya ahli gizi, Hmm? ya kan? Ada namanya dokter gizi. Oke. Nah, yang berwenang terhadap kejadian itu adalah dokter gizi. Dokter gizi. Dokter gizi itu Dokter yang gizi, bukan mendeteksi ahli. bukan ahli gizi. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau ahli gizi itu dia lingkupnya itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada spesialis gizi gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau ahli gizi itu kayak yang benerin makanan di dapur rumah sakit kayak gitu. Itu bisa ahli gizi. Tapi kalau ternyata pakainya dokter gizi itu jauh lebih bagus karena beliaunya sudah paham. Hmm. Eh, yang kamu butuhin di dalam yang terkelupas nih ini gitu. Jadi lebih spesifik. Tapi ingat ibu-ibu jangan jangan terlalu bergantung sama suplemen. Artinya bukan berarti kita nggak minum suplemen. Suplemen itu adalah Mhm. namanya suplemen tambahan. Itu Iya, bukan tambahan. bukan Bukan main food. menghilangkan. Bukan Bukan menghilangkan, bukan mengganti atau menggantikan menghilangkan. makanan betul. Oke, Mm. ini ada pertanyaan berikut. Mimisan pas masuk 18 week itu bahaya nggak sih? Oh enggak, itu normal. Hmm. Normal aja. Yang Terus, bahaya itu adalah perdarahan melalui jalan lahir. oke. Jadi kalau si Nah, mimisan ini termasuk normal, apakah ada yang perlu kita ganti? Yang perlu kita secara gizi nutrisinya perlu dari nggak sih darah kita? yang keluar ya. Mm-mm. Nah, biasanya sih itu ada peradangan, Mbak, bahasanya gitu ya. Oh, Kalau ada mimisan tuh biasanya ada peradangan. Bisa jadi dia pernah sinus zaman dulu dan dia nggak ketahuan kayak gitu. Terus tiba-tiba pada saat hamil, muncul nih triggernya gitu. oke. Misalkan lagi dingin gitu kan, lagi dingin. Ternyata dia alergi sama dingin. Dia kucek-kucek terus nih. Hmm. Nah, ternyata si ibu hamil, semua ibu hamil ya di seluruh dunia, saat hamil, bagian dari pembuluh darah Ah, itu kan dia volumenya jauh lebih besar. melebar. Oke. Iya, dan melebar. Nah, otomatis kayak lebih tipis gitu. Jadi kita Hmm. senggol dikit, kadang tuh Kayak plastik mukosanya tarik jadi tipis gitu ya, gampang Iya, sobek. gampang robek. Jadi kesenggol dikit karena ini ke gini gitu ya. Keasikan gitu sampai karena gatalnya
luka deh dan kita nggak sadar. Terus mimisan, dikira mimisannya bahaya, padahal nggak juga gitu. Tapi ini mungkin perlu informasi lebih detail seberapa sering mimisan bisa dalam sehari berapa kali, terus apakah Ya, reaksi-reaksi yang kita perlu teliti dulu dan benar. dikonsulkan. Kalau yang Aida ceritain mungkin kasus pada Benar. umumnya ya, yang dimana Ya, gaduh, terus sobek, ya, mimisan. heeh, benar. Heeh. Jadi kalau yang bahaya itu dia keluarnya bukan nggak cuma setetes gitu Mbak. Nggak cuman kayak dikit terus habis itu dia gumpal warnanya hitam. Tapi Heeh. dia kalau bahaya itu yang terus-terusan. Oke. Kayak gitu. Tapi kekurangan zat besi juga ya jadinya ya. Benar. Heeh, benar. Oke. Oh, ini apa tadi? Ibu kontrol ke dokter gizi. Iya, ibu hamil kontrol ke dokter gizi selain ke Benar. OB Benar. bukan berarti meninggalkan Ya, OB-GYN. bukan ahli gizi ya. Ya. Ntar ini lagi, ahli gizi di dapurnya rumah sakit didatengin, Mbak, aku mau konsul dong gitu. Enggak lah, Bu, nggak bisa. Oke, flu pada usia kehamilan 36 minggu ini mungkin bukan lingkup topik hari ini ya, karena ini tentang Ya, penyakit spesifik terlalu dan panjang kayaknya Mbak penjelasannya. Mm-mm. obat itu kita nggak bisa diagnosa kalau uh, Mm-mm. butuh tenaga profesional untuk mendiagnosa. Ya, heeh. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Masya Allah, hari ini hanya Silakan, silakan. hanya untuk awareness kepada ibu-ibu, bukan untuk ditakuti, karena kita memang perlu banget aware sama tubuh kita untuk meminimalisir resiko di kemudian hari yang Mm-mm. kita ingin terjadi, gitu kan. Kita nggak mau kerepotannya, kita nggak mau resiko itu karena nggak cuma untuk diri kita ya, Dak, ya, karena ke bayinya juga, ke janinnya juga. Nah, Ya. tadi adalah ikhtiar yang kita bahas tuh tentang memenuhi nutrisi yang, tapi tadi Mm-mm. kita dibahas kepada penghambat nutrisi ya, bukan memenuhi Iya. nutrisi. Ya, ya. Karena memang Heeh. ternyata ada faktor-faktor penghambat itu. Kalau misalnya gini deh, aku tahu vitamin A, D, E, K itu fat soluble. A, D, E, K itu kan Ya, vitamin A, vitamin D, vitamin ya, E, vitamin K. Di ya. zaman pandemi vitamin D penting banget ya. Kayaknya semua orang berbondong-bondong beli vitamin D gitu. Beli suplemen vitamin Mm. D. Tapi karena dia fat soluble ya, Dak, berarti dia nggak bisa, dia tuh harusnya disimpan di Kalau tubuh. nggak bisa diserap, Nggak bisa nggak bisa diserap. diserap kalau nggak ada yang Mas. ngalirin. Nah, dan ngalirin itu adalah Hmm. si fatnya, Adalah, bukan jeroan. iya. Jadi Bukan kebanyakan kalian. nih, oh, aku udah minum vitamin D3 gitu. Ini katanya udah yang paling top tier. Tapi Ah, nggak mau keluar rumah, Mbak. hmm. Nggak manas gitu kan. Ya nggak bisa dong. Dan Ya, nggak terus nggak contohnya makan lagi lemak gitu ya. vitamin K. Vitamin K itu kalau dalam persalinan fungsinya apa ada? Tadi aku bahas Pencegah vitamin K. perdarahan. Yang Mencegah paling utama, perdarahan. pencegah perdarahan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kita tuh fokus banget gitu kan mengkonsumsi suplemen vitamin A, D, E, K, tapi kita nggak minum lemak baik gitu kan. Itu kira-kira berfungsi nggak sih si Nggak bisa. vitamin kita minum itu? Nggak ngikut Enggak tuh, ya. Mbak. Heeh. Dia kayak masuk, dah aku Nah, cuma lewat aja ya, kata dia gitu. atau kadang mungkin build up di organ-organ kita ya, dan karena tidak teralirkan dengan baik gitu. Nah, itu jadi itu ibu-ibu ya, cukupi dulu gizi nutrisi dari makanan yang nyata dari dasar dari alam. Heeh. Suplemen itu adalah tambahan pendukung in case kita tuh defisit. Jika butuh, Jika jika butuh, butuh. nah, baiknya berarti tes darah ya harus mengetahui ya. Ya, tapi nggak sering-sering ya. Jangan tiba-tiba, oh ya biar bagus. Aku sebulan sekali nih ngetes. Enggak Karena dong. General check up aja nggak sebulan sekali, Mbak. iya, ya paling nggak sekali dalam kehamilan tuh untuk mengetahui status gizi kita, terus dikonsulkan, Nah, diramu, ya, program diramu. makanannya seperti Dan apa. nggak boleh skip. Nggak boleh skip. Oke, kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau ada yang ke skip, ya udah balik lagi. Benerinnya balik lagi dari pertama. Oke, oke. Gitu. Jadi panjang, Mbak. Hmm. Kan kita nggak mau kehilangan momen itu tadi kan, gitu. Ya, intinya semua ibu hamil nggak hamil, even perempuan, anak gadis pun, makanan itu memang Ya, perlu ditata banget ya. Bukan tunggu hamil baru makan sehat, tapi dari gadis udah makan sehat. Apalagi kita tuh diterpa dengan segala macam makanan unyu
yang sebenarnya itu nggak ada Waduh, gizi nutrisi ya. Cuman enak-enak memang kan bumbunya. enaknya di sini. Iya, aman di sini, Mbak. Aman Di di sini sini. ya, kepuasan batin doang, tapi Iya. resikonya ada. Ini kayak gini nih, ini salah satu resiko yang terlalu banyak konsumsi gluten dan gula. Tapi kita nggak bahas di hari ini ya, itu bukan topik. Panjang tuh, Mbak. Iya. 3 menit lagi udah selesai IG live kita. Aku Cepet pengen ya, nggak kerasa ya. aku pengen menyimpulkan untuk ibu-ibu di sini Mhm. bahwa apa yang kita bahas tentang komplikasi itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk Mhm. membangun kesadaran kita bahwa kita memang perlu serius nih menata kesehatan kita bahkan sebelum hamil supaya menghindari Ya, komplikasi. Ikhtiarnya adalah iya. ini ikhtiar kita sebagai manusia ya, hal yang bisa kita kendalikan sebagai Hmm. manusia adalah ikhtiar diri kita sendiri. Hmm. Jadi bagaimana caranya menghindari komplikasi adalah menjaga nutrisi bahkan sebelum hamil dan tetap aktif. Aktif itu Hmm. bukan berarti Anda menjadwalkan olahraga yang dengan judul yoga, lari, berenang. Just be aktif. Seluruh tubuh kita tuh bergerak aktif agar sirkulasi juga baik. Jadi yang dibutuhkan Hmm. nutrisi dan sirkulasi. Nah, kalau seperti yoga, lari, jalan itu mungkin lebih kepada kekuatan untuk membangun kekuatan untuk persalinan gitu ya, teman-teman. Benar. Terus ditambahin lagi nggak? Benar-benar banget, Mbak. Ya, Kira-kira ada yang ditambahin lagi nggak? kalau bahasanya dari Dinkes sama Kemenkes ya, Mbak ya. eh Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh iya, Begitu, Mbak. itu klise ya dari zaman dulu sampai hari ini ada. Iya, benar. Ya kan? Lebih baik mencegah. Jadi Yang mau sakit iya gigi, dari sakit perut, lebih pemerintahan, baik mencegah. ya, dari pemerintahan aja kita udah diingetin nih, lebih baik mencegah daripada ngobatin. Karena kalau udah ngobatin banyak banget nanti yang keluar, nggak cuman duitnya aja, nggak cuman dananya aja, tapi seluruhnya Tenaga. bakal keluar. Iya, iya. Mm-mm. Pikiran, tenaga segala macam pasti keluar. Yang paling Gitu. menguras itu adalah pikiran dan tenaga. Kalau uang mungkin masih bisa dicari ya, tapi pikiran tenaga itu Benar. yang kalau udah gede, Nggak bisa diganti. wah. Maka kita ibu-ibu mari saling mendukung sesama ibu, sesama perempuan untuk Sama saling perempuan. apa ya, menjaga, saling mengingatkan, saling menyayangi satu sama lain gitu. Artinya Ya, ketika kita mengingatkan, nggak boleh baper. jangan baper. Nggak boleh baper ya, Mbak. Kalau Karena diingetin nggak boleh baper. betul, karena yang susah bukan kita sebenarnya. Kita mungkin sakit kram-kram saat itu, tapi after that udah kita mungkin nggak ada beban. Sehat. Nah, Ya. sebagai dula, sebagai CBE itu bukan berarti kita punya target, bukan berarti kita mentargetkan seorang ibu harus begini, harus begitu, tapi kita mau Iya. mendukung ibu untuk melakukan ikhtiarnya agar Dengan resiko baik. tetap Iya. Jadi resiko terendah adalah kematian yang kita nggak bisa nolak gitu kan. Oh enggak deh, aku nggak mau meli duluan pada saat lahiran, nggak bisa kayak gitu. Kalau emang udah ditakdirkan, udah ada garisnya, ya udah gitu kan. Nah itu adalah resiko terendahnya. Tapi resiko yang selanjutnya itu pasti banyak banget Mbak, ngikut. Jadi kalau satu pintu dibuka kecil nih, dia akan terobos pintu lain dan sampai lebar gitu. Kenapa kematian itu resiko terendah? Karena abis sampai situ udah selesai, tak gitu selesai. Tapi Iya, dan resiko nggak bisa kita lebih tolak. panjang adalah Iya, dan nggak bisa kita tolak nih. resiko Kalau komplikasi itu adalah ya. dari diri sendiri. Iya, kalau komplikasi itu adanya dari diri sendiri. Jadi sebenarnya kita yang bikin komplikasi itu ada, bukan Karena orang kita lain, tidak bukan dokter. menyadari apa yang ada dalam diri kita dan kita tidak mengendalikannya dengan baik gitu ya. Dalam arti fisik ya, fisik yang bisa Dalam arti fisik. kita sebagai manusia. Benar-benar. Gitu. Ini masih ada waktu sih, beberapa menit lagi. Mungkin ibu-ibu. Oke, mungkin dari ibu-ibu ada yang tambahan lagi mungkin. Ya, Ini banyak semangat ya ibu-ibu ya. ya. Ada yang bilang, Mbak Win live lagi dong. Live lagi ya Mbak Mika itu ya. Insya Allah nanti kalau ada topik yang hangat lagi kita live. Oke. Baiklah, kalau udah gak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman yang udah datang hari ini. Ibu-ibu di Cerita Lahir, semangat.
optimalkan ikhtiarnya dan optimalkan doanya agar Allah memberikan hasil yang terbaik untuk kita dan untuk generasi kita, insya Allah ya. Amin, Allahumma Rata-rata yang makan di sini. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Saya Aida undur diri malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save ya Mbak. Insya Allah. Syukran ya Aida. Jazakallahu khairan. Selamat malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.